you guys happen to have the time? 4:20. Oh wow. Yeah. Coincidence. Woo! Also, by any chance, do you guys know what the meaning of life is? No? I'm kind of lost. I'm looking for the meaning of life. I wish I could answer that question for you, but I can't. Do you guys like know that by any chance? Not really. No? Sorry. Uh, I just feel like this is a lie or something. Is there a wrong answer to that? no, I have or, no idea what you mean by that. I don't think you know, like Find the why answer, we're let me here. know. When you find the answer, let me know. Or, do you know by any chance the meaning to life? I'm okay, thank you. That's really random, but Yeah, living a happy life, living a happy life. being as happy as possible. Someone recently discussed this with someone, and they were quoting something by Maya Angelou and saying that the way we make others feel when we're in their company. And I think there's something to that. As long as you're content with what you're doing and you're not doing wrong to others, that's Yeah. what I go for. Happiness? Happiness? I'm gonna say happiness. I don't know, just to be happy. Okay. Oh yeah, it's a really hard question. Wow. I'm trying to find the meaning of life. Do you know anything about that? Inhale, exhale. You don't do those two things, there's no meaning to your life. My meaning of life, dude, just to be as kind and courteous to all human beings. Like, we're all people. Yeah. Like, it's all underneath that one person. Like, I don't know what your person is, but I'll call mine God. It could be the sun, the moon, the ocean. Yeah. Something makes us all breathe, right? And at the end of the day, if I'm at peace with myself, then I'm able to pass that peace on to somebody else, dude. To me, that's the meaning of life. Nice. Moral of the day, do good unto others. Wah, menarik ya Lause ketika mendengar jawaban orang-orang ketika ditanya apa tujuan dari hidup mereka. Lucu juga. Iya, rata-rata pada nggak pernah mikir ya kayaknya apa sih sebenarnya tujuan hidup. Ada juga yang selfish, egois, tujuan hidup asalkan diri sendiri bahagia sudah cukup dan titik. Gimana kalau mereka bahagia di atas penderitaan orang lain? Tapi Sasa bayanginnya kalau Rasul Paulus ada di YouTube video yang tadi itu, terus ditanya tentang tujuan hidupnya Rasul Paulus, pasti jawabannya tuh sama, hidup bagi Kristus. Padahal Sasa kalau kita pikir-pikir, dulu tuh Paulus kan hidupnya sangat menentang Kristus banget gitu. Tapi at the end dia berubah menjadi hidup yang sangat memuliakan nama Kristus. Jadi ada perubahan yang radikal banget tuh dalam hidupnya Paulus. Nah, kita sih yakin dan percaya lah ya kalau itu perubahan yang terjadi sama Paulus itu karena kuasa Tuhan, karena kuasa Allah gitu, sampai Paulus bisa berubah menjadi seorang pengikut Kristus yang begitu setia gitu ya. Walaupun Paulus ada masalah ya, karena ketika kita baca pelayanannya Paulus tuh dia menderita, dia sulit, dia masuk penjara segala macam, tapi dia tetap bilang hidupnya tuh buat Kristus, bagi Kristus. Nah, aku tuh jadi keinget ya di Filipi 1 ayat yang ke-21 tuh Paulus bilang hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan gitu ya. Jadi memang udah clear banget lah kalau Paulus tuh menyatakan panggilan hidupnya dia, tujuan hidupnya dia tuh ya untuk Kristus gitu, bukan lagi pada dirinya sendiri. Jadi semua yang dia lakukan itu ya cuman untuk Kristus aja gitu. Tapi Rasul, mungkin nggak semua orang punya panggilan hidup seperti Rasul Paulus ya. Karena kita kan hidup di zaman modern di mana semua teknologi gampang didapat gitu kan. Mau buka internet langsung data-data keluar tuh, mau cari apa aja keluar, bahkan mau pergi aja ya kita cuma perlu klik langsung supir datang. Betul. Mau makan tinggal klik lagi makanan datang. Gitu. Jadi kayaknya untuk mikirin lagi saya hidup buat Kristus kayaknya udah jauh ya, orang udah nggak mikirin kayak gitu lagi, apalagi untuk melayani Tuhan, karena semua udah gampang sih, semua udah apa aja mau tinggal semua udah di tangan. Nah, tapi ya Lause, Rasul Paulus kan gak merit, gak punya tanggung jawab anak-anak dan lain-lain, jadi bisa melakukan penginjilan kemana-mana. Nah, kalau kita nih ya punya tanggung jawab masing-masing. Kayak saya nih masih kuliah di semester 8 yang harus menyelesaikan penelitian dan skripsi, belum lagi ditambah pekerjaan rumah dan yang lain-lain. Menurut saya sulit kayaknya untuk membagi waktu
untuk pelayanan nih Lause. Tapi Lause kalau dipikir-pikir ya pada dasarnya tuh manusia tuh diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya, diciptakan tuh untuk kemuliaan nama Tuhan juga gitu. Nah tapi memang akhirnya itu tuh berubah gitu karena manusia jatuh ke dalam dosa ya kan, manusia jatuh ke dalam dosa yang tadinya hidup harus seturut perintah Allah malah jadi melawan Allah gitu. Nah tapi luar biasanya karena kasih Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia ya kan, menyelamatkan setiap kita, dan pengorbanan Kristus itulah yang akhirnya membuat kita tuh tetap diselamatkan di dalam Tuhan gitu. Nah jadi lause kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, maka harusnya tuh fungsi yang awalnya yang memuliakan nama Tuhan tuh harusnya itu tuh nggak hilang gitu. Jadi walaupun tadinya tuh kita terlepas gitu kan, kita mati, kita jauh dari Allah gitu karena dosa, tapi ketika kita sudah diselamatkan, nah itu harusnya kita tuh tetap hidup untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Kita tetap hidup untuk memuliakan nama Tuhan gitu, dan itu harusnya menjadi life goal kita, jadi tujuan kita yang paling utama. Jadi kita bukan lagi hidup yang menurut keinginan kita, tapi kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, aku jadi keinget itu ada di dalam Galatia 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, di situ tuh Paulus tuh bilang gitu ya, kalau Kristus itu sudah menjadi terang bagi kita gitu, menjadi terang bagi kita orang-orang yang berdosa. Nah, saat itu tuh jemaat Galatia mereka tuh mengalami godaan iman gitu ya sama orang-orang di sekitar gitu. Nah, si Paulus nih bilang, justru di tengah-tengah godaan iman ini harusnya kamu tuh tetap hidup di dalam roh gitu, tetap hidup bersama dengan Allah, tetap hidup menurut Allah. Nah, kata Paulus, kalau kamu akhirnya hidup menuruti keinginan daging, maka hidup dalam rohmu ini nih akan jadi sia-sia gitu. Kayak ngapain dong kalau gitu, kamu udah diselamatkan gitu, kamu udah diberikan hidup di dalam roh, tapi at the end kamu mengakhiri hidup kamu dengan keinginan nafsu kamu gitu, dengan kedagingan kamu. Nah, jadi Paulus bilang ya sia-sialah kepercayaan yang jemaat Galatia miliki gitu. Nah, so Paulus tuh ingetin lagi gitu ya ke jemaat Galatia gitu ya. Dan ini juga kayaknya ngingetin kita juga ya, lause-lause ya, kita sebagai manusia yang udah ditebus oleh Kristus, harusnya kita tuh hidup menjalani seturut dengan kehendak Allah, dan harusnya kita tetap hidup di dalam roh Allah dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi life goalnya itu satu gitu ya, tujuan hidup kita tuh cuma satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Injil Kristus seperti apa yang Paulus lakukan gitu. Berarti tujuannya sama, namun caranya aja yang berbeda-beda kali ya Lause. Iya ya, tapi kayaknya kita nggak mungkin deh ya penginjilan kemana-mana naik kereta kuda kayak zaman dulu waktu Rasul Paulus nginjilin ya. Nah itu Lause, penginjilannya itu rasanya saya mah rada susah untuk melakukan penginjilan nih. Paling biasanya saya ngajarin anak-anak di Sweety Kids aja. Tapi itu ngajarin anak-anak tuh termasuk penginjilan loh, lause ya kan? Karena kan setiap minggu kita ngajarin, kita ceritain ke anak-anak kan, yang kita ceritain kan firman Tuhan ya, bukan dongeng ya kan, bukan dongeng tangkuban perahu ya, tapi kan yang kita ceritain kan firman Tuhan gitu. Berarti sebenarnya itu kita sudah melakukan pemberitaan Injil Tuhan kepada orang lain. Dan menurut aku pribadi itu udah satu kehebatan di mana kita bisa memberitakan Injil Tuhan gitu, daripada enggak sama sekali gitu. Iya, saya juga beraninya cuma melakukan penginjilan kepada anak-anak aja nih Lause. Sama. Maybe karena anak-anak tuh nggak nuntut macem-macem kali ya kalau diinjili, jadi rasanya feel safe aja, aman aja gitu. Biasa lebih nggak banyak ditanyain kayaknya nggak banyak ditanya itu daripada sama orang tua gitu diskusinya. Iya, tapi kan kita sebenarnya udah dapat kuasa ya, maksudnya dapat empowerment dari Tuhan gitu. Kalau saya seingat ya, kisahnya para rasul, para murid yang pertama kan ketika Tuhan Yesus mati, itu kan mereka sangat tergoncang sekali gitu, mereka khawatir, mereka takut karena guru mereka itu udah nggak ada. Nah tapi kemudian Yesus bangkit, itu udah mulai lega tuh buat mereka gitu. Guru aku masih ada nih ternyata. Tapi ternyata Yesus harus naik ke surga gitu. Jadi kayak Tuhan Yesus tuh meninggalkan mereka lagi gitu. Jadi ya mereka kembali takut lagi, mereka kembali khawatir lagi. Tapi justru dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kalau saudara baca, di situ Tuhan Yesus bilang
para murid ini akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus inilah lause-lause yang menuntun para murid, yang memberikan kekuatan kepada para murid untuk mereka menjadi saksi Kristus. Bahkan Tuhan tuh clear banget gitu ya, sampai bilang mereka akan jadi saksi Kristus dari Yerusalem sampai ke Yudea, sampai Samaria, sampai pada akhirnya tuh di ujung bumi gitu ya, sampai ujung bumi. Berarti sampai ke semuanya tuh mereka akan menjadi saksi Kristus yang memberitakan Injil Kristus. Nah, itulah kekuatan yang Kristus berikan kepada para murid. Nah, tapi lause-lause kita perlu ingat, ini bukan cuma berlaku kepada para murid, ini juga berlaku buat kita gitu ya kan. Semua kita yang udah percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita juga dapat kuasa itu gitu. Kita juga diberi kuasa Roh Kudus. Jadi seharusnya kita nggak perlu takut lah ya gitu, karena kan kita udah diberikan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, di mana itu kuasa itulah yang sanggup memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk memberitakan Injil Tuhan, mau ke anak-anak ataupun ke orang dewasa gitu yang kita takuti gitu ya. Yes, amin. Harusnya nggak perlu lagi takut ya, atau ngerasa nggak mampu ya, karena kan sudah diberi kuasa oleh Roh Kudus ya, Nah, Lause berarti tujuan hidup dari anak-anak Tuhan itu untuk melayani Tuhan ya. Apakah dengan melayani Tuhan hidupnya jadi kurang fun dan gak bisa have fun? Nah, itu banyak yang sering ngomong tuh kayak gitu. Kalau udah melayani Tuhan tuh jadinya nggak bisa macem-macem gitu ya, nggak bisa menikmati keindahan dunia ini. Padahal lause-lause kita nggak boleh lupa ya, tujuan penciptaan manusia selain memuliakan nama Tuhan, ya kita sendiri sebagai ciptaan kita juga menikmati Tuhan itu sendiri gitu. Dan ini yang juga Paulus lakukan gitu. Jadi ketika Paulus memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanannya, di titik itu dia juga menikmati Tuhan. Nah, makanya kalau kita baca ya dalam perjalanannya Paulus, walaupun dia menderita di dalam pelayanannya, dia sengsara gitu ya, dia disakiti segala macam, tapi dia tetap bersukacita. Nah, itu karena Paulus tuh dengan penuh kesadaran, dia tuh tahu gitu bahwa di dalam kegiatan melayani Tuhan yang sedang dia kerjakan, walaupun dalam kondisi yang gak nyaman, dalam kondisi yang buat dia tuh sebenarnya mungkin secara kita manusia pikir itu mah kondisi yang gak enak banget gitu, tapi justru dia tetap menemukan sukacita di dalam Tuhan. Nah, salah satu contohnya lause-lause itu ada dalam Roma 15 ayat yang kelima. Nah, itu waktu surat Paulus kepada jemaat Roma, di situ tuh Paulus bilang Allah itu sumber ketekunan dan sumber penghiburan. Nah, kenapa Paulus bisa sampai bilang Allah itu ada sumber penghiburan? Karena di situ Paulus melihat jemaat Roma gitu, dan Paulus melihat banyak juga jemaat-jemaat lain yang dapat bertumbuh di dalam Kristus. Mereka mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, disitulah Paulus menemukan bahwa itulah sukacita yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi dengan melihat jemaat yang bertumbuh, jemaat yang growing secara imannya, justru disitulah Tuhan memberikan sukacita gitu. Jadi Paulus tuh ngerti kalau sukacita tuh bukan dengan standar dunia gitu yang kita pikirkan sekarang gitu ya, tapi justru sukacita itu bagaimana dia dapat melihat jemaat Kristus tuh bertumbuh bersama-sama untuk melayani Kristus, memuliakan nama Kristus. Nah, sukacita itulah yang Tuhan berikan kepada Paulus gitu ya. Jadi Tuhan tuh seakan-akan lagi mau memperlihatkan ke Paulus kalau perjuanganmu tuh gak sia-sia gitu, hidupmu, penderitaanmu untuk memuliakan nama Kristus tuh gak sia-sia gitu. Lause, ngomong-ngomong tentang ngajarin anak-anak nih, ada banyak fakta menarik tentang anak-anak. Ada yang dulunya di Sweety Kids rajin beribadah, setelah remaja ataupun dewasa dia jadi lari dari Tuhan. Sepertinya pekerjaan untuk mengajar anak-anak seperti kurang mencapai tujuan. Iya, banyak Lause contohnya kayak gitu loh. Nih, banyak yang di tempat kita waktu dulunya sebelum ini, ambil contoh pandemik kan. Pandemik itu kan sebelum pandemik tuh anak-anak yang belum bilang remaja, belum bilang dewasa, itu udah rajin melayani, rajin ke gereja. Pagi-pagi jam 7 juga udah kadang-kadang udah standby gitu kan. Lausinya belum ya? Barengan sama lausinya datang gitu kan. Nah, begitu udah pandemik, kita masuk lagi ke onsite, hilang tuh anaknya. Terus udah gitu pas ditanya ke anaknya, bangunnya kesiangan jadi nggak jadi ke gereja. Dan dia bilang, ada lagi yang lain bilang, aku mah lebih seneng ibadah online aja. Lihat aja di HP-nya mami itu lebih rame-rame. Nah, jadi kan daripada kalau ke gereja kan nanti ngajarnya gitu, gayanya gitu, kayaknya nggak menarik gitu. Jadi
Nah, gimana nih dari reviewnya Lause nih? Iya, kadang kayak gitu kesannya tuh kayak pelayanan kita, firman Tuhan yang kita sampaikan ke anak-anak tuh kayak sia-sia gitu ya, Lause ya. Tapi satu hal yang harus kita yakini, ketika Tuhan memulai satu pekerjaan yang baik, di mana kita yakini pemberitaan firman Tuhan ini satu pekerjaan yang baik ya. Nah, ketika Tuhan memulai itu, maka pasti Tuhan juga yang akan meneruskannya. Dan ini juga konsep yang ya ini juga dipelajari konsep dari Paulus lah ya. Jadi waktu itu di Filipi 1 ayat yang ke-6, di situ tuh Paulus tuh bilang gitu, dan Paulus bilang dia yakin bahwa Tuhan yang telah memulai semua pekerjaan yang baik, yaitu pemberitaan firman Tuhan itu, dan maka Tuhan juga yang akan meneruskannya. Bahkan bukan cuman meneruskan dalam jangka waktu tertentu, tapi Paulus bilang Tuhan akan meneruskan itu sampai nanti Kristus datang kembali. Nah, Lause ini yang harusnya kita yakini gitu ya, apalagi kita sebagai Lause, tentu kita sangat perlu percaya gitu ya, dan juga para parents gitu ya, ketika menanamkan firman Tuhan ke anak-anak, justru kita harus percaya walaupun mereka anak-anak, tapi pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan tuh nggak akan sia-sia gitu, dan kita harus yakinin itu ada di dalam rancangannya Tuhan. Nah, kalau itu ada di dalam rancangannya Tuhan, maka pasti hasilnya nanti Tuhan yang tetap akan meneruskannya. Mungkin kita nggak melihat hasilnya itu sekarang gitu ya, tapi kita perlu untuk yakin dan terus percaya Tuhan pasti akan bisa memakai banyak cara lainnya gitu untuk menumbuhkan firman Tuhan itu kepada anak-anak gitu. Wah, thank you ya Lause. Hari ini kita dapat banyak sekali pencerahan dari Lause. Jadi penerapan praktisnya apa ya Lause ya? Ya, yang pasti sih kita perlu ambil komitmen untuk hidup bagi Kristus, itu satu ya. Kita perlu lah untuk selalu tanya apakah yang kita lakukan ini tuh memuliakan nama Tuhan apa enggak. Karena kalau kita lihat ke Paulus kan selalu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan yang sampai di Galatia tadi itu dia bilang ya sia-sia kalau kita hidup tuh menurut keinginan daging gitu. Justru harusnya kita tuh sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, ya kita pilihlah untuk hidup memuliakan nama Tuhan dan menanggalkan keinginan daging kita. Nah, terus yang kedua, seperti yang tadi Paulus juga katakan, tiap hari tuh kalau bisa kita tuh menikmati yang namanya kasih Tuhan gitu ya, menikmati Tuhan itu sendiri di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita ya. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri pasti ada pergumulan, kesulitan, tantangan dalam pelayanan segala macam, tapi bukan berarti tantangan-tantangan itu membuat kita tidak menikmati Tuhan di dalamnya. Justru kita tetap harus menikmati Tuhan dan kita mensyukuri gitu ya, bersyukur kepada Tuhan. Dan saya rasa dengan hal-hal itu kita akan menemukan sukacita dari Tuhan gitu, dan itu yang juga Paulus alami secara pribadi. Jadi Lause, apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak? Nah, kalau dari kisah Paulus ini ya, yang pasti kita harus ceritain ke anak-anak tuh bagaimana Tuhan tuh sebenarnya senang gitu ya, kalau kita tuh bisa sungguh hidup untuk Kristus gitu ya. Jadi dan Tuhan tuh juga mau anak-anak tuh melayani Tuhan gitu. Kadang kan kita suka berpikir melayani Tuhan tuh jobnya orang dewasa gitu, anak-anak tuh nggak perlulah melayani Tuhan gitu. Nah, padahal dari anak-anak tuh mereka bisa melayani Tuhan, dan bentuknya tuh bisa macam-macam loh. Selasa di dalam ibadah aja kita ada singer, usher, multimedia dan lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya tuh bisa melibatkan anak-anak untuk melakukan pelayanan itu, dan tentunya dengan bimbingan oleh Lausenya gitu ya. Dan mereka juga bisa diajarkan untuk melayani Tuhan di rumah gitu, lewat papa mama, ngebantu papa mama, membantu kakak atau bantu adik gitu. Di sekolah juga bisa gitu mereka melayani Tuhan dengan bantu gurunya mungkin, atau bantu teman-temannya, mengasihi guru, main bareng, sharing makanan mungkin. Jadi sebenarnya banyak sekali cara yang bisa mereka lakukan sebagai wujud mereka untuk melayani Tuhan. Oke deh, terima kasih Lause Gio untuk pembahasan firman Tuhan hari ini. Semoga kita dapat terus hidup untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you juga ya Lause dan parents yang udah join di podcast kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.